Bab 1036. Itu benar, Tuan Muda Jack. Anda adalah putra tuannya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Itu sebabnya kami akan mengakui Anda, menyukai. Orang tua lain juga berdiri. Kecuali ini adalah hadiah kecilmu kepada kami untuk kepulanganmu baru-baru ini, katanya pada Jack. Alis Jack berkerut saat dia melihat banyak anggota keluarga Lagorio melangkah maju. Banyak tetua, serta Lily, semuanya menyuarakan pendapat mereka. Tampaknya keluarga Lagorio memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keluarga White. Selanjutnya, insiden itu telah terjadi lebih dari 500 tahun yang lalu. Ada 2 hingga 300 saksi, tetapi mereka muncul bersama dengan wanita gemuk ini. Dia yakin bahwa mereka adalah sekutu, dan bahwa mereka tidak dalam posisi sekuat IVT. Jika itu masalahnya, jelas bahwa tidak ada orang di sini yang akan memberikan kesaksian yang benar. Baik, aku akan melupakan bahwa ini pernah terjadi. Jack memikirkannya sebentar sebelum dia berbicara, tersenyum dingin. Itu fantastis. Tidak peduli apa, Tuan Muda Jack telah kembali. Mari kita atur akomodasinya terlebih dahulu. Penatua pertama berdiri. Kita akan membahas tentang penerus kepala rumah lain kali, dia berkata. Namun, dia tidak mengharapkan jawaban langsung dari Jack. Saya tidak terlalu tertarik untuk menjadi kepala keluarga. Lagi pula, saya tidak begitu dekat dengan keluarga White. Jika ada orang lain yang ingin mengambil posisi itu, biarkan mereka mengambilnya. Saya kembali hanya untuk melihat ayahku, dan untuk menemukan cara menyelamatkan temanku, Fernando. Orang itu praktis sudah mati, bukan? Apakah dia masih bisa diselamatkan? Penatua ketiga memandang Fernando, tersampir di punggung Ethan. Dia memperhatikan bahwa pemuda itu tidak bergerak 1 inci pun, dan dadanya tidak naik turun. Dia mengerutkan kening. Saya tahu bahwa keluarga White memiliki harta yang disebut mutiara Cryo, yang dapat menyegel seseorang dalam es dan mempertahankan hidup mereka. Teman saya hanya bisa hidup selama 3 atau 4 hari lagi. Itu sebabnya saya pikir. Jack berjuang untuk mengungkapkan pikirannya ke dalam kata-kata, dan ketika dia melakukannya dengan sangat malu. Namun Lily memotong sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Jangan pikirkan itu. Siapa temanmu? Mengapa kita harus menggunakan harta kita untuk menyelamatkannya? Mutiara Cryo sangat berharga. Tahukah kamu betapa sulitnya bagi kami untuk mendapatkannya? Penatua ketiga juga tersenyum dingin. Jangan melewati batasmu, Tuan Muda Jack. Jangan lupa bahwa kamu adalah anak haram, dan kamu tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada keluarga kulit White selama ini. Setelah kedatanganmu, kamu membunuh patronum ke-9, dan kamu bahkan memfitnah nama keluarga Lagario. Kami tidak akan menahanmu untuk semua ini demi tuannya, tapi kamu meminta Cryo Pearl terlalu banyak. Penatua lain dari keluarga White juga memiliki ekspresi suram. Tuan Muda Jack, apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan untuk menjadi pewaris keluarga White sama sekali? Jika Anda baru saja kembali untuk melihat Tuan dan mengambil Cryo Pearl, jangan memimpikannya. Kami tidak dapat memberikan harta bagi siapapun. Penatua pertama memikirkannya. Tuan Muda Jack, Anda hanya akan memiliki wewenang untuk menggunakan harta itu jika Anda menjadi pewaris keluarga White, dan mengambil alih bisnis keluarga White. Bahkan saya tidak dapat mendukung Anda dalam upaya Anda sebaliknya. Tidak mungkin. Posisi pewaris sangat penting, di mana hanya seseorang yang memenuhi syarat yang pantas mendapatkan posisi itu. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada siapapun. Kecuali Jack memiliki begitu banyak bakat sehingga dia jauh melampaui generasi muda dan membuat mereka patuh. Jika tidak, bahkan sebagai sesepuh dari keluarga White, saya tidak bisa begitu saja menyetujui proposal ini. Penatua lain dari keluarga White berdiri lagi dan berbicara. Kurasa kita harus menunggu dan melihat. Aku yakin Lance masih hidup. Dia akan menjadi pewaris setelah dia kembali. Lily berdebat untuk mendukung putranya. Cukup. Bab 1037. Nash sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua orang akan mulai berdebat tentang kembalinya Jack. Dia memelototi penontonnya. Kami akan membuat keputusan besok, katanya. Jack baru saja tiba. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Kita akan membicarakan bisnis besok. Baiklah. Banyak orang mengertakkan dan mengangkat tangan mereka untuk memberi hormat. Ya ampun. Aku dengar istri ketiga Nash sudah kembali. Di mana Tuan Muda Jack? Coba aku lihat. Pada saat ini, Lizzie, istri kedua Nash,
turun dari gunung, dengan beberapa orang lain di belakangnya. Dia telah mendengar berita itu dan datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lizzie, ini anakku, Jack. Ini Joan. Dia istriku mulai sekarang. Nash tersenyum kecil saat melihat Lizzie mendekat dan memperkenalkan mereka. Tes. Jadi ini tuan muda Jack. Sungguh pemuda yang tampan dan tegap. Setelah Lizzie mengamati Jack, dia memandang Joan. Tidak heran Nash jatuh cinta padamu. Sepertinya kamu bukan orang yang mempraktikkan manipulasi Qi, tapi kamu memiliki aura unik tentang dirimu. Tidak ada orang biasa yang memilikinya. Joan berhasil tersenyum tipis. Aura apa yang kamu bicarakan? Dia berkata, aku hanya wanita biasa. Aku bukan tandinganmu. Jack tidak tahu orang macam apa Lizzie itu. Dia tidak tahu apakah dia senang dengan kepulangannya atau tidak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum sopan. Bagaimana kabarmu, Nyonya Lizzie? Lizzie mengangguk, puas. Dia menyeret wanita muda di belakangnya ke depan, yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Yolanda, ini Jack. Panggil saja dia Brother Jack mulai sekarang. Kami masih belum tahu apakah Brother Lance masih hidup atau mati. Mari kita berharap yang terbaik. Halo, kakak Jack. Yolanda menyapanya dengan lembut setelah mempelajarinya sebentar. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah dia malu bertemu orang lain untuk pertama kalinya. Halo, Suster Yolanda. Jack menganggukkan kepalanya. Yolanda masih muda, dan dia tampak seperti gadis penurut, seolah-olah dia adalah kuncup musim dingin yang belum mekar. Apa yang terjadi? Ini. Lizzie memperhatikan mayat-mayat di tanah, dan ekspresinya berubah kaget dan bingung. Dia kemudian menatap Jack, serta Lily, yang wajahnya berubah masam. Dia segera mendapatkan inti dari apa yang telah terjadi. Tampaknya Lily ingin membunuh Jack di kaki gunung. Jika Jack benar-benar mati, Nash, yang sudah cukup sakit, mungkin akan mati di tempat dalam kemarahan. Itu salah paham. Baiklah, ayo kembali dulu. Kami akan mengumumkan keputusan kami tentang pewaris dan Cryo Pearl besok. Nash memandang semua orang dan memerintahkan. Bab 1038. Karena bahkan Nash telah mengatakan bahwa Lily dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua orang menghilang dari daerah itu kecuali beberapa pelayan dari keluarga White yang tinggal di belakang untuk membantu membersihkan mayat. Tak lama kemudian, Jack, Joan, dan Selena masuk ke kamar Nash. Sementara itu, Lana dan yang lainnya beristirahat dengan baik setelah dibawa ke kamar masing-masing. Sungguh hari yang indah. Kamu telah tumbuh begitu besar, anakku. Dan kamu adalah pria yang sangat terhormat. Nash duduk di tempat tidur dan memandang Jack, yang berdiri di depannya. Matanya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Jack mengamati sekelilingnya. Hanya kepala pelayan, Beth, Yolanda, Lizzie, penatua pertama, dan yang lainnya ada di sini. Dia berpikir sejenak. Tuan Titus, bisakah kita mempercayai semua orang di sini? Pak Titus mengangguk. Semua orang di sini adalah orang dalam, dan Lizzie adalah orang baik. Jangan khawatir, dia dan Yolanda bukan orang luar. Setelah mendengar kepastian jawaban Titus, Jack mengajukan pertanyaan lain, apakah ada pengintai di taman? Titus merasa bahwa Jack memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Dia menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, orang-orang yang menjaga pintu masuk adalah milik kita juga, dan mereka adalah orang-orang yang berkarakter baik. Tuan muda Jack, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Ada terlalu banyak orang di bawah sana, jawab Jack dengan ekspresi serius. Itu bukan tempat terbaik bagiku untuk berbicara. Jangan khawatir, Tuan muda. Katakan saja pikiranmu di sini. Kami tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada orang luar. Tetua pertama berkata, tersenyum. Jack mengangguk. Saya pikir tidak apa-apa apakah Anda memilih untuk menjadi pewaris atau tidak. Bukannya ayah memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Lebih penting lagi, itu tidak kronis. Dia berhenti di sini sebelum melanjutkan perlahan, dia diracuni. Apa? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar itu. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih hidup setelah sekian lama, jika dia benar-benar diracuni? Lagi pula, dokter sudah memeriksanya, dan mereka mengatakan bahwa dia masih hidup 2 atau 3 bulan lagi. Racun apa yang bekerja begitu lambat? Petik 2. Penatua pertama segera berseru, benar-benar terpana. Rasa takut mencengkeram dadanya. Bagaimanapun, para petarung Qi seperti mereka memiliki tubuh yang sangat kuat.
Racun biasa tidak berguna melawan mereka. Tuan Muda Jack, apakah Anda yakin dia diracuni? Titus menimpali, nadanya serius. Akan sangat buruk jika itu masalahnya. Racun normal tidak akan bekerja melawan pejuang Qi seperti kita, dan bahkan jika itu berhasil, kita akan merasakan sesuatu yang aneh. Kami tidak pernah merasa ada sesuatu yang salah, dan banyak dokter datang untuk memeriksanya, dia. Tak satu pun dari mereka mengatakan bahwa dia diracun. Lizzie juga menarik napas dengan tajam. Ya Tuhan, lalu siapa yang melakukannya, kalau itu racun? Jangan bilang itu Lily. Tapi sepertinya tidak. Kenapa dia ingin membunuh Nash? Dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Belum ada bukti, tapi kemungkinan besar pelakunya adalah dia, kata Jack sambil tersenyum dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nash akan menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Itu tidak mungkin. Dia tidak menyukaimu atau ibumu, tapi dia tidak akan menyakitiku. Lagi pula, kami sudah menjadi suami istri untuk waktu yang lama. Dia bukan orang jahat, hanya saja dia memiliki sedikit dendam terhadap kalian berdua. Dia selalu menyalahkanku karena pergi di belakangnya dan berkumpul dengan ibumu, mengatakan bahwa aku selingkuh. Penatua pertama juga menambahkan, saya pikir dia tidak mungkin menyakiti ayahmu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Yang paling dia inginkan sekarang adalah menemukan Lance, dan menjadikannya pewaris keluarga White. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita mendengar kabar dari Lance, dan semua orang tahu bahwa kemungkinan besar dia sudah mati, namun dia menolak untuk menerima kenyataan. Bab 1039. Titus menyela, itu benar. Sudah lama sekali. Dia bersikeras bahwa dia perlu melihat mayatnya, setidaknya. Jika dia benar-benar mati, tidak mungkin menemukan tubuhnya. Itu akan dimakan oleh binatang buas zaman dahulu. Pada saat ini, Selena mengambil langkah maju. Jika Jack mengatakan bahwa ayah mertua saya telah diracuni, dia telah diracuni. Saya tidak tahu apakah keluarga bayangan mengetahui hal ini, tetapi Ethan Hayes dikenal sebagai dokter ajaib di alam fana, dan Jack adalah tuannya. Ini, saya yakin, cukup untuk membuktikan bahwa Jack sangat ahli dalam bidang kedokteran. Benarkah? Itu bagus sekali. Karena Jack bisa tahu bahwa dia diracun, pasti dia tahu cara menyembuhkannya. Lagi pula, seharusnya lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya sekarang setelah kita tahu apa yang salah. Mata tetua pertama menjadi cerah ketika dia mendengar itu. Namun, ekspresi Nash dingin. Jack memanggilku, ayah, sekarang, katanya kepada Selena. Kenapa kamu masih memanggilku, ayah mertua? Apa yang harus kamu panggil aku sebagai gantinya? Selena langsung merasa malu. Ayah, katanya dengan suara kecil. Nash sangat gembira ketika menantu perempuannya memanggilnya, ayah. Dia membalik telapak tangannya, dan beberapa pil herbal muncul di atasnya. Dia mendorong mereka ke arah Selena. Fantastis. Ini pertama kalinya aku melihatmu, meskipun kau dan Jack sudah lama menikah. Ambil ini sebagai hadiah pernikahanmu. Terima kasih ayah. Selena tidak tahu untuk apa pil itu, tapi dia tetap meminumnya, dengan senyum pahit di wajahnya. Jack menyeringai. Obat ini akan membantu membersihkan tubuhmu. Dengan ini, kamu akan mengalami terobosan dan menjadi seniman bela diri dalam beberapa hari, dan kemudian kamu bisa mulai berlatih. Benarkah? Terima kasih banyak, ayah. Selena sangat bersemangat. Dia curiga dengan obatnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat berharga. Pada saat ini, Nash membalik tangannya lagi dan mengeluarkan gulungan yang compang camping, mendorongnya ke arah Selena. Ini adalah panduan untuk menguasai manipulasi Qi. Saya mengambil gulungan ini di hutan sejak lama. Saya tidak yakin sejauh mana itu mengajarkan Anda, tetapi dilihat dari pandangan, seharusnya ada beberapa teknik yang cukup bagus di sana. Itu seharusnya tidak menjadi masalah jika Anda ingin berlatih ke tingkat dewa sejati. Di sini, Nash berhenti sejenak sebelum melanjutkan perlahan, dan gaya bertarung ini cocok untuk wanita, tetapi hanya untuk mereka yang belum pernah berlatih manipulasi Qi sebelumnya. Mereka yang sudah menjadi seniman bela diri atau Grandmaster tidak akan menggunakannya. Itu saja, kenapa aku memberikannya padamu. Kedengarannya luar biasa. Terima kasih, ayah. Selena tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia sangat bersemangat. Benar, kupikir kakakmu juga bukan ahli bela diri, kan? Dia terengah-engah sampai ke gunung. Pada saat ini,
Lizzie bertanya kepada Selena setelah dia memikirkannya. Itu benar, dia tidak pernah berlatih sebelumnya. Selena tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lizzie juga akan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa pil herbal. Dia memberikannya kepada Selena. Ini pertama kalinya kita bertemu, tapi aku belum memberimu apa-apa. Ini juga pil pembersih. Berikan pada kakakmu. Terima kasih, Madam Lizzie. Kalian semua terlalu baik. Selena tersenyum dan menerima hadiah itu, tersipu. Bab 1040. Hah. Sekarang aku malu menjadi satu-satunya yang belum memberikan sesuatu. Penatua pertama tertawa dan membalik telapak tangannya juga, mengeluarkan gulungan seni bela diri dan memberikannya kepada Selena. Teknik di sini cocok untuk pria. Berikan pada saudaramu. Anggap saja sebagai tanda kebaikan. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada kalian semua. Selena mengambil semuanya dan merasa sangat malu. Semua hadiah ini adalah harta sejati. Lebih jauh lagi, dia dan Ben bisa memanfaatkannya dengan baik. Hah, mudah saja jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada kami. Penatua pertama tertawa dan menatap Jack. Nona Selena, tolong bantu kami meyakinkan Jack untuk menjadi pewaris keluarga White, katanya. Kau selalu berada di sisinya. Bantu kami untuk membicarakannya dengan akal sehat. Lizzie tersenyum dan berkata, itu benar. Tolong bantu kami meyakinkan dia. Dia akan mendengarkan Anda, bukan kami. Jika dia mengambil alih bisnis keluarga White dan menjadi master, Anda akan memiliki semua sumber daya pelatihan yang Anda bisa. Anda inginkan. Anda tidak perlu khawatir tentang latihan lagi. Mereka mengira Selena akan segera menyetujui hal ini, karena dia telah merasakan kemurahan hati mereka. Namun, dia mempertimbangkan lamaran itu untuk sementara waktu, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ini bukan masalah kecil. Selain itu, urusan keluarga White sangat terkait dengan keluarga Lagario. Saya tidak dalam posisi untuk ikut campur dalam masalah ini. Selain itu, sebagai istri Jack, saya akan selalu mendukung keputusannya. Setelah mereka mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Wanita yang rasional dan masuk akal seperti dia sulit didapat. Saya benar-benar tidak ingin menjadi pewaris keluarga. Selain itu, Anda semua tahu bahwa saya tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga White. Jack tersenyum pahit. Saya kembali hanya karena saya mendengar bahwa ayah sakit parah, katanya. Awalnya, saya tidak tahu bahwa Fernando akan digunakan sampai titik ini oleh orang Amerika. Saya baru tahu tentang ini. Di sini, Jack menambahkan, karena saya tahu apa yang ayah derita, saya kira-kira tahu bagaimana saya bisa mengobatinya. Ini semakin serius, tetapi saya yakin dia akan sembuh total. Jika itu masalahnya, saya pikir Anda untuk sementara bisa menunda memilih pewaris keluarga White. Kamu benar-benar bisa membantu menyembuhkan ayahmu. Penatua pertama senang ketika dia mendengar ini. Kamu bilang itu racun, kan? Apakah kamu tahu ramuan apa yang kamu butuhkan untuk menyembuhkannya? Saya tahu cara menyembuhkannya, tetapi tidak mudah untuk menemukan ramuan yang saya butuhkan. Beberapa adalah spesies yang terancam punah. Akan sulit untuk menemukannya. Jack tersenyum pahit dan berkata, tapi jangan khawatir. Aku masih yakin dengan kemampuanku. Jack, aku mengerti jika kamu tidak ingin mengambil alih posisiku. Lagi pula, keluarga kulit White pada dasarnya adalah orang asing bagimu. Nash memandang Jack dengan tenang. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan teman Anda harus menjadi ahli waris, katanya. Kamu tidak akan memiliki wewenang untuk menggunakan harta keluarga White jika kamu bukan salah satu dari kami. Akan sulit bahkan bagiku untuk membantumu. Penatua pertama menimpali, benar. Anda sendiri yang mengatakannya, Jack. Teman Anda tidak akan bertahan lama. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus menjadi pewaris keluarga, dan Anda harus segera menjalani inisiasi. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Ayahmu mungkin adalah tuannya, tetapi tubuhnya lemah sekarang, dan keluarga White tidak bergantung pada keputusannya sendiri. Itu sebabnya, bersambung.